Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berendo dengan tema kita hari ini mengenai realisasi investasi triwulan 2. Masih bersama dengan kita ada Bapak Irwan dan juga Bapak Anzori. Tadi sebelum kita nanti masuk ke tantangannya apa, strateginya seharusnya seperti apa, dan juga melihat pandangan dari Bapak Anzori selaku akademisi di Provinsi Bengkulu, kita ke Pak Irwan terlebih dahulu. Tadi kan dari sebelumnya 700-an miliar begitu ya Pak di triwulan pertama, hingga kemudian ke 901 miliar. Nah, itu dari sektor apa yang paling banyak menyumbang, Pak? Jadi memang yang paling banyak menyumbang di Provinsi Bengkulu ini di sektor makanan istilahnya sektornya. Tapi itu dalam sektor makanan itu yaitu dari palm oil, jadi minyak sawit. Itu sawit kita, dan apa namanya yang kedua tentang dari pertambangan dan juga dari perdagangan. Ya. Jadi kalau tadi ditanyakan industri yang ini memang kita di Bengkulu ini diprogramkan pada saat ini gubernur itu minta turunan dari apa namanya produksi minyak sawit itu untuk turunannya kita supaya ada di Provinsi Bengkulu ini untuk pabrik minyaknya jadi minyak gitu, istilahnya minyak makan, minyak goreng gitu kan. Jadi memang pada saat ini memang belum groundbreaking ya, belum apa namanya selesai pabrik minyaknya. Makanya kami sebetulnya masih bisa juga mengharap 7 triliun itu bisa dapat gitu ya. Dari mana? Nah, laporan dari kegiatan penanaman modal kita sekarang ini ada dua pabrik minyak goreng itu yang hampir selesai semua. Yang pertama yang apa namanya dari PT Surya Andalan yang terdapat di Jalan 2 Jalur di Katloba itu di Kota Bengkulu. Yang kedua di Seluma ada PT apa namanya itu juga sudah mulai, tapi laporannya kan belum selesai nih. Kami mengharapkan nanti laporan di triwulan keempat mereka ini banyak ini isinya. Ya, jadi kalau kegiatan-kegiatan besar itu biasanya nanti di akhir tahun dia lapor semua. Jadi kami sebetulnya masih apa namanya berharap itu dapat insya Allah. Karena kenapa kita selama ini nggak tercapai ya. Kami selama 3 tahun 4 tahun ini selalu tercapai dan lebih dari 100%. Tahun kemarin kita ditargetkan tidak sampai 7, tapi kita sampai kemarin 8,4 triliun. Karena seperti itu, memang di awal-awal tahun ini memang realisasi investasinya memang masih kecil. Tapi mudah-mudahan di triwulan keempat nanti bisa keempat itu Januari keluarnya. Itu mudah-mudahan kita tercapai. Karena kenapa? Kita lihat apa namanya dari realisasi investasi kawan-kawan yang punya pabrik, kawan-kawan itu sudah peningkatan laporannya nanti sudah besar. Sudah banyak, karena memang laporan itu apa namanya mungkin belum masuk semua nanti kalau tahun ini untuk semester ini kan triwulan 1, triwulan 2 belum masuk semua. Jadi nanti triwulan 4 mudah-mudahan nanti bisa tercapai. Kami sebetulnya optimis apa namanya realisasi investasi Provinsi Bengkulu yang 7,1 itu tercapai. Jalannya mana? Itu tadi kegiatan-kegiatan kawan-kawan di perusahaan-perusahaan itu nanti juga apa namanya pada akhir tahun nanti mudah-mudahan laporannya masuk. Boleh saya tambahkan lagi? Boleh, nanti, silakan Pak. Provinsi Bengkulu sebetulnya pada saat ini dalam rangka mengejar ini, Pulau Baik itu kan mau dijadikan kawasan industri. Kemarin memang udah lama kita mau kan nggak berhasil. Jadi sekarang ini sudah digagas sebetulnya apa namanya untuk menjadi kawasan industri. Mudah-mudahan kalau jadi kawasan industri itu lebih cepat lagi investasi kita banyak. Tapi kendalanya nanti mungkin nggak usah disampaikan, udah tahu semua kan kendalanya sekarang gimana mau itu apa namanya kita ini. Sedangkan pendangkalan terus, mudah-mudahan ini ada Pak Menko datang ini, mudah-mudahan itu cepat teratasi. Jadi kita di bawah ini dalam rangka apa namanya ngejar target realisasi investasi, kemudian supaya investor bisa masuk, fasilitas dukung itu harus diselesaikan. Memang itu salah satu tugas dari pemerintah daerah kita dan pusat. Jadi kita ini bekerja sama, harus sinergi daerah kemudian pusat, jadi kan harus sama menyatu. Jadi
apa kebijakan itu harus bisa sama. Jadi kita bisa merealisasikan investasi di Provinsi Bengkulu. Baik. Seperti itu dulu. Baik, artinya dari pemerintah daerah optimis ya, karena melihat pengalaman beberapa tahun ke belakang selalu bahkan melebihi dari target tahunan. Betul ya. Itu ya Pak ya. Disampaikan ya. Baik, nah kalau dari Pak Anzori sendiri melihatnya dengan hari ini 901 miliar, apakah ini masuk dalam tren positif dengan pendapatan melalui investasi, atau mungkin melihat waktu 4 bulan lagi ini kan capaian ini di 7,1 triliun, seperti apa Pak? Kalau kita bedah angka ya, ini tadi sudah disampaikan triliun 1 900 miliar tambah menjadi 1,7 ya, triliun kedua berarti 14%. Target 7,1 angka yang mungkin dalam konteks yang real. Nah, tetapi kalau kita melihat tentu calon-calon investor yang akan berinvestasi tadi oke lah, datanya belum diinikan, misalnya minyak goreng berapa dari rencana investasi yang mereka buat itu kan sudah bisa dihitung itu. Misalnya katakanlah pabrik minyak goreng yang ada di Pulau Bay, yang ada di Bengkulu Utara misalnya 2 triliun. Nah, kemudian misalnya di Pulau Bay misalnya 3 triliun, berarti sudah 5. Ya, apakah dia selesai di bulan Desember atau Januari, itu kan soal lain. Itulah investasinya bakal masuk di Bengkulu. Nah, sekarang saya kembali ke teorinya, konsepnya dulu. Kita kan Bengkulu ini ya membentuk PDRB kita yang paling besar itu adalah sektor pertanian dalam arti luas. Itu angkanya Mbak Yulia 28, saya hafal persis, 28,8%. Baik. Jadi penarik lokomotif kita Bengkulu ini adalah sektor pertanian. Tetapi anomalinya sumbangan sektor pertanian dalam arti luas yang 28% ini terhadap pertumbuhan ekonomi angka 100 itu hanya 3 atau 4%. Bayangkan. Sektor yang lokomotif penyumbangnya kecil sekali. Nah, apa yang terbesar itu sektor jasa dan perdagangan, itu 13%, industri makanan, kemudian listrik. Nah, ini yang harus dianalisis, di breakdown oleh pengambil kebijakan Provinsi Bengkulu. Sebetulnya sektor pertanian berarti luas, ini perkebunan, perikanan, peternakan, tanaman pangan, hutanan. Ini yang harus didorong untuk menarik supaya yang 33 atau 4% tadi nilai tambahnya tidak lari ke Jawa Barat, tidak lari ke Sumatera Barat, tidak lari ke Sumatera Selatan, tidak lari ke Lampung, tidak lari ke Jambi, dan tidak lari ke Jakarta. Kenapa ini tidak di breakdown oleh Bapeda dan tim percepatan pembangunan Provinsi Bengkulu? Kita tidak tahu kan. Nah, jadi belum menjadi prioritas. Nah, prioritas investasi ini seperti ini. Tadi betul kata Pak Irwan, sektor perkebunan, hilirisasi dari sawit, ya, CPO. Ada minyak goreng, ada mentega, benar. Dia akan berdampak kepada pertumbuhan investasi, ya. Kemudian penciptaan lapangan kerja. Nah, jadi kaitkan dengan kondisi real sekarang, dengan kondisi daya beli masyarakat turun, karena itu tadi lapangan kerja tidak tercipta, banyak yang nganggur. Sedangkan baru 2 hari 3 hari yang lalu Pak Menkeu menambah uang di Bank Himbara 200 triliun, sebetulnya peluang. Nah, kenapa ini tidak dimanfaatkan di Bengkulu? Harusnya ini dimanfaatkan. Apa strategi investasi? Pertama, memberikan kemudahan, percepatan, mengundang investor, mempromosikan daerah kita ke luar negeri, ya, PMA, PMDN, untuk berinvestasi Bengkulu. Kemudian variabel teknologi, tenaga kerja yang terampil, itu harus dicetak. Jadi secara bersamaan sumber daya manusianya, pendidikan vokasinya, orang-orang yang akan bekerja di pabrik nanti itu dari Bengkulu, bukan didatangkan dari daerah lain. Ini persoalan kita Bengkulu. Jadi diskusi ini sebetulnya tidak cukup di Berendo ini saja, tapi clue-cluenya saya kasih tahu bahwa pertama Pak Herwan sudah ada namanya program, ada namanya aplikasi OSS, ya, Online Submission System. Jadi sekarang ini kan mereka yang berinvestasi tidak perlu ini sudah masuk dalam sistem, diketahui nasional, kemudian masuk. Kemudian yang kedua, kemudian berinvestasi, memberikan perizinan, kemudian berikutnya memberikan kemudahan insentif pajak. Jangan mereka yang mau masuk Bengkulu ini ya bukan dikasih insentif, tapi ya bersulit gitu. Dia tidak tahu, ya, ini jangan-jangan. Ini masih jadi tanya ya Pak, ya. Ya. Kemudian teknologi sekarang kan harus kita ini kan apa teknologi dalam berinvestasi itu tadi membuat
investasi ini dijual dengan WebGIS. Nah, di kota satu-satunya daerah yang sudah membuat WebGIS investasi, Kota Bengkulu. Itu tidak perlu mereka datang untuk menanyakan apa, tinggal pencet keluar Sikolu. Ini sektor pertama, sektor apa namanya, perdagangan jasa, sektor apa namanya, air. Nah, kemudian berikutnya persoalan mendasar bahwa investasi itu ada syaratnya, Bu. Mbak, yang pertama itu adalah tata ruangnya harus existing. Jadi calon investor itu akan masuk apabila tata ruangnya siap, lahan. Kemudian listriknya harus siap. Baik. Kemudian yang ketiga air bersihnya, berikut tenaga kerja terampilnya. Baik. Nah, kalau ini tidak terpenuhi, ya sama kan. Misalnya Bu Yulia juga akan apa namanya membangun. Tanya dulu gimana keamanannya, gimana air bersihnya, gimana listriknya. Hal-hal dasarnya ya Pak Nah, ya? iya, hal Baik. infrastrukturnya harus clear. Baik. Nah, yang berikutnya terkait infrastruktur adalah pelabuhan. Nah, baik. Udara maupun laut. Nah, sekarang kita sudah 6 bulan kemarin kita bermasalah, tapi sekarang sudah ada calon investor bagus. Baik. Tadi Pak Ahaye datang Ya. ingin membedah bagaimana mengoperasionalkan Pulau Baik. Baik. Karena salah satu syarat orang berinvestasi Bengkulu untuk membawa keluar adalah pelabuhan laut, Iya. pelabuhan udara. Nah, ini PR yang bukan PR gubernur saja, jadi PR bupati, wali kota, kemudian pusat juga. Baik. Karena kita sinergi berkolaborasi. Kalau itu ini angka 7,1 triliun itu mudah. Mudah dan optimis sekali ya Pak ya. Orang yakin gitu ya. Baik. Orang akan datang berbondong-bondong ke Bengkulu. Nah, itu yang belum optimal kita lakukan. Baik. Karena orang melihat. Ya, belum ada kan informasi WebGIS di provinsi. Udah. Baik. Tapi layanannya gimana, Pak Herwan? Ya. Nanti kita sambung Iya. lagi karena ini menarik sekali ya Pak ya, Iya, karena iya. kebetulan juga di Provinsi Bengkulu juga sedang ada perbaikan jalur laut yang itu cukup memakan waktu lama ya Pak ya, dan ini menjadi soal akhirnya terkait dengan investasi Ya, salah di Provinsi satu Bengkulu. handicapnya, Baik. penghambatnya adalah Baik. pelabuhan laut. Baik, baik. Kita sambung nanti usai jeda pariwara Oke. berikut. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Berendo.